Laut ya. Ya pokoknya kata dimakan itu pengen makan. Kata tuku dah selalu si atuh. Nah iya. Ya nggak masalah iku nih kok dek anu dek surga aja makan kayak gono. Kan sudah halal semua ya. Wah ini pancot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Nando. Kali ini kita berada di segmen Jalan-jalan yuk. Nah, kali ini tanggal 23 Januari 2023, tepat tanggal merah, hari raya Imlek ya. Dan barengan juga sama long weekend pertama kali di tahun 2023. Setelah sekian lama kita nggak ketemu tanggal merah ya, karena tahun kemarin 2022 tanggal merah terakhir itu di bulan Agustus, tepatnya pas hari kemerdekaan Indonesia ya. Ya wes, kita kali ini jalan-jalan ke pemandian air panas Cangar, dan sekarang saya melewati tikungan. Nggak tahu mungkin tikungan ini atau yang di Gotean, yang di Pacet, yang terkenal lumayan angker ya, karena banyak sekali cerita yang berseliweran di YouTube mengenai tikungan. Nggak tahu mungkin yang ini ya, atau yang di daerah Pacet. Nah, buat teman-teman yang paham bisa ini ya, bantu di kolom komentar nanti. Nah, sekarang kita sudah dekat sama Cangar ya, pintu bawah, karena dulu pintunya ada dua. Nah, sebelah kanan bisa kalian lihat ya, parkirannya lumayan penuh juga, yang biasanya nggak seperti itu. Nah, sekarang kita masuk teman-teman. Nah, pintu pemandian Cangar itu dulu ada dua teman-teman ya. Jadi yang pertama itu ada di atas, yang banyak penjual souvenir, ada yang jual cilok juga. Itu ciloknya lumayan terkenal juga ya pada waktu itu. Tapi sekarang sudah ditutup dan dijadikan satu pintu di bawah. Jadi kalau mau ke Cangar arahnya itu ke Mojokerto, jadi harus turun lagi. Nah, seperti ini teman-teman ya, kondisi Cangar di tahun 2023. Nah, ini ada yang jualan juga ya, jualan baju-baju, mungkin pindahan dari atas. Nah, untuk HTM-nya, pemandian air panas Cangar itu mematok harga 16.500, dan jam bukanya dimulai dari jam 8 sampai jam 3. Padahal dulu waktu masih kuliah ya, itu pernah kesini jam 6 dan itu buka. Tapi sekarang sudah ini ya, berubah ya, jadi bukanya jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Tapi nggak tahu ya, kok ada postingan yang mandi di air panas Cangar jam 8-an ya, setelah isya. Nggak tahu ya, ada sesinya atau mungkin jam-jam habis maghrib buka ya. Soalnya bulan Oktober kemarin saya mau ke sini jam 3:30 itu disuruh putar balik atau sudah tutup. Jadi ya wes, akhirnya dengan tangan hampa kita pulang waktu itu ya. Tapi akhirnya di hari ini kita berhasil masuk karena sudah niat dari beberapa hari yang lalu buat jalan-jalan ke Cangar, dan kebetulan kita bertiga liburnya barengan. Nah, ini yang sangat mencolok ya perubahannya di sebelah kanan. Dulu ada penjual gorengan ya, ada tahu, ada itulah pokoknya gorengan sama bakso dulu itu. Tapi sekarang sudah dirubah jadi food court. Tapi sayang sekali ya, kali ini food courtnya tutup. Padahal di long weekend itu yang harusnya dibuka karena pengunjungnya banyak, otomatis yang beli juga banyak. Tapi nggak tahu kenapa ini ditutup. Malah yang buka sebelah kiri ya, sebelah kiri ini kebanyakan itu yang jualan badek atau air tape ketan hitam. Nah, sekarang kita masuk terus. Nah, sebelah kanan ini ada musola teman-teman ya, jadi nggak usah bingung lagi karena musolanya disediakan lumayan besar juga, yang bisa menampung banyak jamaah juga ya, jadi aman lah. Nah, ini kita mirip napak tilas teman-teman ya. Jadi di jalan pertigaan ini kalau nganan terus itu tembusnya pintu masuk utama dulu ya, yang di atas. Jadi kalau mau pulang ya itu males banget karena tangganya banyak banget. Tapi sekarang udah
ini ya aman ya, karena jalannya datar sampai parkiran. Nah dulu lewat atas yang ada itu ya, yang saya sebutkan tadi, yang ada jualan cilok, baju, macam-macam souvenir lah. Tapi nggak tahu itu pintunya ditutup permanen atau sementara. Dan di sini kita ngarah ke kiri. Yang saya kira awalnya itu jalan menuju Goa Jepang ya, tapi ternyata bukan. Yang kita temukan malah apa ya, kayak air terjun mini gitu ya. Jadi teman-teman pinginnya mandi di sini karena melihat pemandiannya yang penuh sesak ya, tapi nggak situ. Akhirnya kita cari tempat buat naruh barang-barang dan terus kita berendam karena sayang sekali ya jauh-jauh nggak renang ya. Nah sebelah kanan kita ini dulu ini locker buat penitipan barang, tapi sekarang jadi kolam private. Jadi kolam ini disewakan dengan harga 100.000, maksimal 6 orang selama 1 jam. Nah seperti ini penampakan kolamnya teman-teman. Tapi pas long weekend ini lumayan panjang ya yang antri kolam private itu ya. Ya wis lah, sekarang kita cari tempat dulu buat naruh barang yang sekiranya aman dan masih dalam pandangan dan jangkauan kita, karena kita nggak bawa orang lagi buat jaga. Jadi ya mau gimana lagi, akhirnya kita jaga sendiri dan tidak jauh kalau berenang dari barang-barang yang kita bawa biar aman, tentram dan sentosa. Nah ini ada tulisan I love Cangar dan pengunjungnya bisa kalian lihat sendiri teman-teman ya, rame banget. Dan menurut saya di antara dua kolam ini yang paling panas itu yang sebelah kanan, karena setelah saya coba itu yang sebelah kiri itu malah anget ya, nggak panas-panas banget. Kalau sebelah kanan itu wah waktu itu mataharinya terik terus airnya panas, rasanya mau pingsan waktu itu karena sempat geliyeng atau apa ya, kayak sedikit ngefly gitu ya. Jadi bahaya kalau diterusin. Akhirnya ya wes kita pindah ke kolam yang besar yang di sebelahnya kolam cewek. Nah, yang di depan kita ini kolam cewek teman-teman ya. Jadi khusus perempuan yang malu buat renang bareng-bareng. Nah di depan kita ini salah satu kolam yang sudah dipugar teman-teman ya. Dulu tempat ini tertutup dan kalau mau masuk itu dikenakan biaya tambahan seharga 5.000 waktu itu. Nah karena Cangar sendiri letaknya di lereng pegunungan ya, jadi udaranya lumayan dingin. Dan setelah kita berenang akhirnya kroso lapar. Akhirnya ya wes teman saya beli gorengan, cocok banget ya, dingin-dingin makan gorengan dan minumnya badek. Nah, salah satu andalan ya kalau berada di Cangar, makanan gorengan dalam keadaan masih panas terus minumnya badek. Nah ini saya beli badek teman-teman ya, yang botol kecil itu harganya 5.000 dan yang besar itu 10.000 ya sekalian. Jadi kita beli yang besar, tapi sayangnya teman saya ada salah satu yang nggak suka ya, mungkin dikira beralkohol ya karena ini fermentasi.
Nah, sedikit cerita mengenai sejarah Cangar ya. Jadi ada kaitannya antara Cangar dengan sejarah atau lokasi bersejarah, salah satunya yang ada di Malang Raya. Nah, area pemandian air panas ini berada di Taman Hutan Raya Raden Suryo. Nah, tempat ini merupakan tempat bersejarah karena dulunya menjadi saksi bisu penjajahan Jepang terhadap Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya goa buatan yang ada di kawasan hutan. Nah, goa ini dibuat pada tahun 1942 hingga 1945 saat masa pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, kalau kalian mau ke Cangar, pengunjung masih dapat menjumpai goa tersebut di beberapa titik hutan. Tidak perlu khawatir karena goa ini sudah tidak digunakan lagi, hanya sebagai bukti peninggalan sejarah yang patut untuk dijaga kelestariannya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi ya, yang kita napak tilas yang di awal-awal tadi, itu tujuannya mau ke goa dan malah ketemunya air terjun mini. Nah, seperti itu ya kaitannya Cangar dengan sejarah atau salah satu sejarah yang berada di sekitar Malang Raya dan Mojokerto, karena ini letaknya berdampingan dan lebih dekat ke Mojokerto daripada ke Malangnya. Tapi masih ikut ini ya, Batu. Dan sekarang kita sudah selesai mandi dan bersih-bersih dan kita mau pulang teman-teman. Nah, ini air buangannya ya, masih jernih dan berasap. Jadi masih anget ya airnya. Nah, sekarang waktunya kita pulang teman-teman. Jadi kita pulangnya lewat jalur yang sama ketika kita masuk tadi, karena jalan baik masuk ataupun keluar di Cangar itu cuma satu. Nah, kita jalan ke arah parkiran. Nah, ini sebelah kanan nggak tahu ngapain. Mungkin cari sesuatu mungkin ya. Nah, itu parkirnya sudah mulai sepi ya. Tadi itu full banget. Nah, karena long weekend ya, dan Batu itu sudah menjadi perpaduan yang apa ya istilahnya ya. Jadi tiap long weekend jalur ke arah Batu pasti macet dan beberapa titik wisata yang ada di Kota Batu selalu penuh akan pengunjung di tiap long weekend maupun weekend. Nah, sekarang kita pulang tapi kita ngunjungi dulu tempat ini tempat sakral yang biasa dijadikan tempat San Mori, ngabers-ngabers yang di Malang maupun Mojokerto ataupun sekitarnya. Karena biasanya kalau minggu pagi itu banyak sekali pemotor-pemotor yang berkumpul di lokasi ini. Nah, lokasinya ini Jembatan Kembar teman-teman. Nah, Jembatan Kembar ini sudah banyak cerita ini ya, mistisnya ya. Seperti tadi yang tak tampilkan di awal, yang ada gambar ini cerita-cerita, kutipan-kutipan. Nah, itu ada salah satunya cerita mistis di Jembatan Kembar. Nah, ini sebelah kiri. Nah, kita belok kiri, kalau sebelah kiri aja belok kiri. Nah, itu Jembatan Kembar di depan ini. Dan di perjalanan kita kali ini, kita tadi beberapa kali ketemu monyet ya, yang berada di tengah jalan, kan ngeri yo. Nah, ini jembatannya teman-teman. Ini kalau kabut wah sewangar malahan ya. Karena aura-aura mistis itu dapat banget kalau pas kabut. Kan gak bayang ya pas foto-foto terus ada kaiju. Nah, itu kaiju di film apa itu kayak Godzilla itu loh. Ngeri ya. Tapi yo unik pisan. Apalagi ditambah kabut sing ngeri yo mek monyet tok. Ya wis, kita nggak sempat foto-foto ya. Kita langsung balik ke Malang. Nah, ini yang di atasnya pabrik jamur. Tapi ini ya pabrik jamurnya udah di bulldozer rata dengan tanah dan dijadikan greenhouse-nya stroberi. Ini roto sebelah kiri. Dan kabutnya lumayan pekat teman-teman ya. Tapi jarak pandang masih aman lah. Soalnya dulu saya pernah lewat sini tahun 2010 kalau nggak salah, dan kabutnya itu lebih pekat daripada ini.
Jadi dulu kita berempat ke Cangar jam 11-an, itu kabutnya pekat banget. Jadi ya wes akhirnya kita pelan-pelan demi keselamatan bersama. Gak kebayang ya, sing de Brakseng lebih pekat dari ini dan gak kelihatan apa-apa, cuma putih tok ngono paling ya. Saya juga belum pernah ke Brakseng sih. Mungkin setelah ini mungkin ya bisalah diagendakan. Nah ini ya kalau ngiri ke Brakseng. Nah jalur ini juga bisa menjadi alternatif menuju Mojokerto teman-teman. Soalnya dulu tahun 2019 aku pernah lewat sini sama ponakan ya. Soalnya penasaran viewnya gimana, ternyata subhanallah keren banget viewnya. Sangat memanjakan mata. Dan waktu itu saya tembus terminal Mojosari, nganan tembusnya Pandaan waktu itu. Tapi katanya baleni meneh koyo awang-awangan ya. Nah ini view-nya lumayan ya, gradasi nih di antara 3 gunung saling bertumbuhan dan warnanya ya Allah keren banget, subhanallah ya. Nah seperti ini dan nggak begitu padat juga ya. Terus warungnya juga tambah banyak, sebelah kanan ini nggak tahu apa, tapi buat foto-foto juga bagus. Nah sekarang kita lompat ke daerah Ngijo teman-teman ya. Ini ngarah ke tol Singosari. Jadi kalau weekend itu pasti sering macet ya di sekitaran sini. Arah ke timur mesti macet ya. Kalau hari Sabtu itu arah ke barat malahan. Dan titik kemacetannya itu lebih sering di Simpang 4 Kepuharjo. Jadi ya seperti pinter-pinter kita nyari jalur alternatif karena di sini lumayan banyak ya jalur alternatif. Baik itu melalui belakangnya UMM nanti tembus Suhat itu bisa, terus di Simpang 4 Kepuharjo ngiri nanti tembus Singosari juga bisa. Nah seperti itu. Nah ini di depan nih enak eco teman-teman ya, padat banget. Ya wes mungkin sampai sini dulu ya video saya kali ini. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata. Terima kasih banyak buat yang sudah like, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.